Terima kasih semuanya untuk kedatangan ke acara peresmian butik saya. Akhirnya keinginan saya terwujud. Saya mempunyai butik. Ya, sekali lagi tepuk tangannya. Terima kasih, terima kasih. Ayo silakan dilihat-lihat. Ayo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapain sih mereka datang ke sini? Dasar orang kampung. Ih, aku kan nggak ngundang mereka. Maaf, Pak Ustadz nggak boleh masuk. Emang kenapa? Apa alasannya gue kagak boleh masuk? Pasti ini ada apa-apa ini kan? Pasti ada sesuatu yang Pok Gita tutup-tutupin ya kan? Kenapa sampai Pak Ustadz gak boleh masuk ke butik Pok Gita? Lagian juga ini kan tempat jualan, masa nggak boleh masuk? Ini acara undangan dan ini butik saya. Dan saya berhak dong siapa aja yang boleh masuk. Udah, tenang semuanya ya. Kagak apa-apa, gue gak boleh masuk. Kalau begitu gue pulang dulu ya. Assalamualaikum. Pak Ustadz, tunggu Pak Ustadz. Maafin sikap mantu saya. Iya, gak apa-apa, Bu. Jadi itu mertua kamu? Kamu bilang itu pembantu kamu? Gimana sih kamu? Udah deh, ibu diam aja. Bikin malu saya aja ya. Maaf, kagak boleh begitu. Abang ibu mertua dosa, kualat. Alah, udah kamu diam aja, nggak usah ikut campur urusan saya. Buju setan. Ansip dengerin ya, setan ada orang cakep-cakep kagak ngormatin tamu. Kita datang malah disepelein aja 4 banget dia jadi acung. Balik dah. Kagak sekolah lu keterlaluan Apa sih? Ngapain juga pulang, kan belum makan. Apa nggak kencang makan gratisan, ya nggak? Sayang banget nih ada makanan banyak kan bisa buat buka puasa ntar gitu ya. Apaan biar makan banyak juga tetep aja lu kecil tuh jangan ya. Sayang banget makanan kurang. Patah lu makan lu. Pada mau kemana? Aduh, kok pada pergi? Ini semua gara-gara Ustadz, semuanya jadi berantakan. Udah. Jangan marah-marah mulu dong. Kamu itu harus hormat sama semua orang. Apalagi Pak Ustadz. Percuma kamu sukses, tapi nggak ada siapa-siapa di samping kamu. Ibu, mendingan diem aja ya, Bu. Baik, Ibu pergi dari sini. Pergi! Kiki, kamu ikutan pergi sama nenek. Sana pergi! Kita ternyata jahat sekali. Sampai tega ngusir mertuanya sendiri. Maaf, Bu Gita. Kami dari pihak bank. Ada apa ini? Kami membutuhkan tanda tangan ibu. Di sini tertulis 500 juta. Tapi saya terima cuma 100 juta. Maaf kita, menurut berkas itu, uang yang dikeluarkan adalah 500 juta. Dan bank pasti mencairkan uang sejumlah itu untuk pemohon. Berarti Roni sudah menipuku. Roni! Jangan menipu! Mohon maaf, Bu. Bu Gita harus segera menandatangani berkas ini. Kalau tidak, kami bisa membawanya ke kepolisian. Saya nggak peduli! Pergi kalian! Pergi! Saya bilang pergi! Cepat pergi! Roni! Hancur semuanya! Hancur! Mbak Jenglot, aku minta kamu untuk menghabisi Roni. Karena dia sudah menipu aku. Kenapa ini motor? Nggak bisa dibelokin lagi. Waduh. Ini motor malah belok ke kuburan lagi. Gimana nih? Wah! Jenglot! Ah! Tolong! 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 Bisa jalan gak ada orangnya lagi.
Tolong! Tolong! Motor itu jalan sendiri ngejar orang itu. Pasti ini gara-gara Jenglot. Untuk melawannya aku harus berubah jadi ular. Sekarang kamu harus musnah, Jenglot. Jenglot itu selalu menghilang, Nyi. Ini cepat kamu gunakan cermin ini. Cermin ini bisa menangkap apa yang tidak tertangkap oleh mata. Aku bisa menangkapnya, Nyi. Tetapi satu lagi mana? Nadine, sekarang kamu cepat bakar jenglot itu. Iya, Nyi. Panas! Aduh, ini kenapa panas banget? Panas! Aku mandi. Aduh, ayo. Panas! Kenapa panas banget? Panas! Panas!
ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Nenek. Kiki. Empok Sumi. Empok Sumi, maaf. Si Gita pasti banyak dosa sama Empok Sumi. Alangkah baiknya kalau Empok Sumi sebagai ibu bisa memaafkan Gita. Iya, saya sudah memaafkan dia tadi. Sebelum semua ini terjadi. Terus mengenai butik, kalau bisa sih Empok Sumi aja yang melanjutkan butik kita. Iya, bagaimanapun juga saya harus menafkahin Kiki. Nadine doain ya, semoga setelah kejadian ini Empok Sumi Ami Kiki bisa bahagia. Amin. Allah, Bang. Allah, Bang. Doa. Allah Akbar. Selama ini korban-korban Jenglot pada keseret ke kuburan. Sepertinya mereka pada nuntut balas pada jenazah kita. Doa. Ibu ngapain? Ngintip aku ya? Gak ada kerjaan banget sih. Hentikan perbuatan musyrik yang kamu lakukan selama ini. Kamu itu mohon rezeki minta sama Allah, nak. Bukan sama makhluk gaib. Hah, Bu. Selama ini ya, saya itu udah berdoa sama Allah. Tapi mana hasilnya? Hidup saya semakin menderita. Suami meninggal, mau makan aja susah. Tapi semenjak aku mempunyai Jenglot, hidupku itu semakin baik. Dan ibu ikut merasakan juga kan? Kamu tuh harus bersabar menghadapi cobaan hidup ini. Allah pasti menolong kita. Dan kamu harus buang Jenglot itu sekarang juga. Sebelum Allah mengajab kita. Diam! Ibu ini ya cuma numpang di sini, tapi so ngatur-ngatur. Kalau gitu mulai sekarang, ibu tinggal di gudang. Ayo ikut saya ke gudang. Mau dibawa kemana saya, Gita? Saya udah bilang dari tadi kan ke gudang. Ayo. Aduh. Mama lepasin nenek. Kiki, kalau kamu nggak nurut sama mama, kamu akan mama masukin ke dalam gudang sama nenek. Mau kamu? Ayo, ikut. Gita. Ayo. Gita, ini minumannya. Kelamaan. Roninya itu udah keburu pulang. Minum aja sendiri. Bang, berhenti bang. Yuk kita makamin dah. Kampung goibnya udah kagak ada. Yuk. Ayo. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Nya, kenapa rumahnya sepi Nya? Yakin orangnya adiknya? Yakin, biasanya kan Bu Nunik ada. Kasihan hidupnya ya. Tuh, kondisi kayak gini banget ya. Kerja kaki kagak ada, terus anaknya juga kabur. Jadi kayak begini nih, kagak terawat ya rumahnya ya. Apaan sih nih? Aduh, ini kalung. Ya Allah, kalung banyak banget ya. Ini tumben-tumbenan ada kalung. Ya Allah,
tumben ya. Banyak kalem kampung kita ini. Hati-hati ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu Nunik. Si Anya. Alhamdulillah. Akhirnya lu balik lagi di mari. Kasian tuh nyak lu dirian di mari. Nyak lu ada kagak? Ada tuh di belakang. Oh, iya. Bisa manggilin ya. Ini siapa? Bapaknya. Ini suami saya. Suaminya. Kenalin. Ini ayah. Ini Nadine, anak ayah. Tomo. Pak Tomo ini kelihatannya jauh lebih tua dari Anya. Lebih pantas jadi bapaknya. Oh iya, hampir lupa. Anya, nih ayah bawain makanan kampung sih, tapi enak banget. Maaf ya baunya dikit, kagak tahu kalau ada lakinya juga di mari. Nih, Itu apa deh? Saya tuh nggak butuh makanan dari Empo ya. Asal Empo tahu ya. Kalau saya mau sih saya bisa kok ngasih makan warga sekampung sini. Nih, suami saya ini pengusaha kaya, Empo. Nggak boleh bicara seperti itu sama orang lain. Nggak sopan. gak apa-apa kok. Maafin Anya ya Roga ya. Iya, kagak apa-apa kok, Bu Nunik. Nih makanannya diterima ya. Lumayan buat buka puasa. Terima kasih ya atas makanan. Kamu udah bilang Anya nggak butuh makanan itu ya? Ya udah, kalau kagak mau jangan dibuang. Ini makanan kagak boleh, dosa. Ya. Yaudah yuk Nadine, kita balik aja. Assalamualaikum. Sih, ya. Yuk ah. Ibu tuh apa-apaan sih, Bu? Anya bilang kalau jangan diterima ya jadi ambil dong makanannya, Bu. Gimana sih, Bu? Anya tuh udah malu Bu dihina sama tetangga-tetangga. Ngerti, Bu? Ini makanan buat kalian. Biar kalian pulang bawa hasil yang banyak. Aku mau pergi kerja dulu. Ya udah kamu yang semangat ya. Biar pulang bawa hasil yang banyak. Cuma punya 2 hansip. Kagak becos kerjanya. Tetep aja kemalingan apa? Nangis. Bebek dong. Giliran gua terawih, duit bini gua disamur orang pego, tahu kagak lo? 250.000. Iya. Lagian lu berdua ya, kinerja lu kayak begitu gua lapor Pak Roy mau jadi pengangguran. Jangan. Babe, nyak, dengerin nih. Kita ini kan roda keliling kampung. Bukan cuma jagain rumah babe sama nyak doang. Lagian juga semalam kita udah jaga aman-aman aja kok. Kagak ada apa-apa kok, kagak ada yang mencurigakan. Apa buktinya? Buktinya mana? Tuh, Nadine anak gua juga denger tuh. Sama. Tadi malam uang saya hilang 250.000. Sama, duit gue Col. Sama. Suaranya sama, berdua sama, berisik. Kok bisa ya dalam waktu semalam banyak rumah yang kemalingan? Berarti malingnya rombongan gitu. Mungkin juga kampung kita sekarang udah nggak aman. Banyak yang pada kehilangan duit. Itu dia nih. Gimana nih? Maling ngeronda. Hansip ngapain? Kalau masih kehilangan nggak usah pakai hansipnya. Ngapain pakai hansip? Dibayar juga masih aja maling. Ada maling. Budak gua lama-lama. Ya ampun, ada apaan sih? Hilang uang segitu aja kayak hilang uang puluhan juta aja. Dasar orang susah. Wujud dah, ini orang sombong amat ya. Biasa.
OKB, orang kayak baru. Yaelah, kalau misalnya kalian butuh duit, saya bisa pinjemin kok. Lagian sebelum lu nyombong, mendingan lu betulin dulu tuh bubuk kayak mak lo. Aduh, kalian tuh kalau ngomong dijaga ya. Kalian lihat ya, ntar rumah saya tuh bakalan jadi gedong, tau gak sih? Aduh, udah. Ini pan bulan puasa, jangan bertengkar. Niat saya untuk minjemin uang sama kalian, saya batalin. Lagian kalian pasti nggak bisa mulangin kan? Jadi kita pergi aja yuk. Kenapa suami Pok Anya seperti takut sama matahari ya? Nadine, Bu Amara mau bicara. Saya pinjam dulu ya, bentar lagi saya kembaliin. Ya, silakan. Halo, Nadine. Nadine, aduh, maaf banget nih. Aku mau minta tolong. Aku kan lagi ada di tempat meeting. Tapi berkasnya ketinggalan di kantor. Kamu tolong anterin ya ke tempat meeting aku. Ternyata Amara nggak marah sama aku. Justru malah butuh bantuanku. Mungkin ini awal hubungan aku dengan Amara mulai jadi baik. Oh iya, alamatnya di mana? Nanti aku SMS-in. Iya. Ya udah, makasih ya. Aku nggak sabar ngeliat Reno shock. Kalau tahu Nadine adalah siluman ular. Setelah itu, Reno akan berpaling kepada aku. Aku harus hitung gaji karyawan dari sekarang. Supaya nanti sore mereka gajian tidak menunggu lama. Astagfirullahaladzim, kalau dari mana ini? Astagfirullahaladzim. 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 Kenapa banyak kalong yang menyerang Pak Wira ini? Kayak lagi nggak ada. Iya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kalung dari mana datang yang menyerang Pak Wira ini? Bu, ibu tuh nggak usah takut kali, Bu. Kalung-kalung itu nggak bakal nyakitin ibu kok. Selama ibu ngelayanin mereka dengan baik. Hanya sebaiknya kamu hentikan memuja kalung-kalung itu. Ibu takut kalau sampai kalung-kalung itu meminta lebih sama kamu. Apalagi kita jadi korbannya. Ibu tuh nggak tahu terima kasih ya, Bu ya. Berkat kalung-kalung ini kita jadi kaya sekarang, Bu. Dan bentar lagi Anya tuh bakal bisa milikin pabrik Bapak. Anya, lupakan saja pabrik itu. Biar kita tidak ada dendam. Ibu ingin hidup tenang. Lagian Pak Wira tidak salah kalau dia mau ngambil pabrik-pabrik itu. Karena bapakmu banyak hutang. Sampai kapanpun Anya nggak bakal ngelupain perbuatan Pak Wira sama keluarga kita, Bu. Pak Wira tuh nggak berhak dapetin pabrik itu. Pabrik itu punya Anya. Sepertinya Anya sudah diliputi dendam. Kalau sudah begini, rasanya susah untuk menyadarkan dia. Kamu tenang. Sebentar lagi kamu akan mendapatkan pabrik itu. Iya, saya tahu. Sekarang ayo kita berterima kasih pada Mbah Kalong. Terima kasih Mbah Kalong atas bantuannya selama ini. Dan malam ini kalian akan pesta besar. Kenapa rumahnya tampak sepi ya? Bukannya meetingnya di sini?
Amara. Amara. Kenapa Amara nyuruh aku datang ke sini ya? Soalnya gak mungkin Amara di tempat seperti ini. Apa jangan Amara mau menjebak aku? Aku udah baik sama kamu, tetapi kamu malah jebak aku. Bagus, sisi kamu mulai keluar nih. Sebentar lagi kamu akan berubah jadi ular. Reno, sebentar lagi kamu pasti akan menyesal pernah menyukai Nadine. Karena dia sebenarnya adalah ular. Kok kayaknya rumah ini kosong ya? Masa sih Nadine ada di sini? Tapi ini SMS ngomongnya Nadine ada di sini. Bagus. Sekarang Nadine udah jadi ular. Dan semua terekam. Sebentar lagi Reno akan lihat kalau ular yang akan ditemuinya itu adalah Nadine. Jangan nih orang iseng lagi sama gue. Kok ada suara? Suara apa ya? Kan rumah ini kosong. Apa jangan-jangan benar Nadine ada di sini? Gawat. Nadine? Nadine? Kamu di mana, Nadine? Aneh. Gak ada siapa-siapa di sini. Nadine? Nadine, kamu ngapain di sini? Nadine, aku khawatir banget sama kamu. Nadine, itu kan berkasnya Amara. Kok ada sama kamu? Kalau aku cerita Amara yang menjebak aku, Reno pasti akan memecat Amara lagi. Reno, tunggu. Udah, kamu jangan deket-deket sama si Nadine itu. Dia kan siluman ular. Apa sih kamu, Amara? Kamu ngapain di sini? Ini tuh udah, tunggu nih. Kamu harus lihat ini. Nih, kamu lihat. Gawat. Kalau Reno tahu aku jelmaan ular, Reno pasti takut dan ngejauhin aku. Kenapa rumahnya tampak sepi ya? Bukannya meetingnya di sini? Amara? Amara? Kenapa Amara nyuruh aku datang ke sini ya? Soalnya gak mungkin Amara meeting di tempat seperti ini. Apa jangan Amara mau menjebak aku? Tunggu.
sih? Abis ini ada lagi kok. Terlaluan kamu, Amar. Reno, tunggu. Udah kamu jangan deket-deket sama si Nadine itu, dia kan siluman ular. Ah, masih kamu, Amara? Kamu ngapain di sini? Ini tuh udah tunggu nih, kamu harus lihat ini. Nih, kamu lihat. Gawat, kalau Reno tahu aku siluman ular, Reno pasti takut dan ngejauhin aku. Kenapa rumahnya tampak sepi ya? Bukannya meetingnya di sini? Amara? Kenapa Amara nyuruh aku datang ke sini ya? Soalnya nggak mungkin Amara meeting di tempat seperti ini. Apa jangan Amara mau menjebak aku? Tunggu, mana sih? Abis ini ada lagi kok. Terlaluan kamu, Amar. Masih aja kamu mau celakain Nadine? Hah? Gak puas kamu? Kamu gak sadar Nadine udah baik banget sama kamu? Tapi kan Ren. Udah, kamu diam. Mulai sekarang, kamu jauhin si Nadine. Jaga jarak sama dia. Kalau enggak, aku akan laporin kamu ke polisi. Karena kamu sudah membahayakan nyawa. Nadine, ayo kita pulang. Awas ya lo Nadine, gue gak akan berhenti sampai di sini. Gue akan terus cari cara supaya Reno benci sama lo. Pak Wira itu orang yang baik, selalu memperhatikan para buruh pabriknya. Dia juga banyak sodako. Tapi kenapa meninggalnya aneh banget ya? Digigit sama ratusan kalong, disedot darahnya hingga habis. Disedot darahnya. Udah kayak Dracula. Lu jangan ngarang lu. Yang namanya Dracula itu ada yang di film-film, sama di luar negeri sono. Di sini mah kagak ada. Tapi bener, Po. Aneh ngeliat sendiri. Dracula kan suka jadi kalong. Iya, ini bapak ibu-ibu saya juga jadi bingung Pak Ustadz. Belakangan ini kampung kita banyak kejadian aneh-aneh yang goib-goib begitu ya. Iya. Cang, makanya kita harus hati-hati. Jangan sampai nih keluarga kita berikutnya. Jangan ngomong sembarangan. Insya Allah keluarga kita mah dilindungi nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, amin. Dibunuh kalong? Mana mungkin? Kalong-kalong peliharaan Anya dan Tomo yang membuat Pak Wira meninggal. Kok gelap sih? Ngapa nih? Mau hujan kayaknya nih. Ini ngapa sih? Ibu, saya ini kesini mau beli pabrik kerupuknya Pak Wira. Berhubung Pak Wira udah meninggal kan, daripada pabriknya terbengkalai, mendingan juga saya beli. Ya ampun, baru aja jenazah Pak Wira dimakamin. Kok udah pada ngomongin harta peninggalannya sih? Ya ampun Bu, saya ini kan cuma berniat baik. Lagian kan daripada pabrik kerupuknya kayak gitu, mendingan juga saya urus buat biaya anak istrinya.
Gimana Bu? Jadi dijual gak? Iya, sebaiknya kita omongin ini di rumah saja ya. Oke. Mas. Bener-bener kelakuan Anya sudah keterlaluan. Perang lagi nih. Jangan-jangan Pak Wira meninggal karena guna-guna sama Anya. Dia kan pengen banget dapetin pabrik peninggalan bapaknya itu. Udah semuanya udah, tenang ya. Kagak boleh seuzon, kagak baik. Lebih baik kita pulang ke rumah masing-masing ya. Iya Pak Ustadz. Iya Pak Ustadz. Ya udah, yuk. Jadi kita balik ya. Ya balik. Ayo, balik, Cul. Aduh, udah mana sini gua. Itu. Serem. Ya Allah, apalagi yang harus aku lakukan agar Amara berhenti membenci aku? Hamba kamu yang mampu sembuhkan hati yang terluka. Aku yang terluka. Kamu jangan takut, Nadine. Aku akan selalu ada buat kamu. Aku akan melindungi kamu. Dan aku nggak akan pernah membiarkan orang lain menyakiti kamu. Aku nggak mau Pak Reno celaka. Kalau aku tetap sama Reno, aku khawatir bukan cuma perasaan Reno yang tersakiti, tapi keselamatan Reno juga dalam bahaya. Nadine, apa lagi yang harus aku lakuin supaya kamu percaya kalau aku cinta banget sama kamu? Aku yang terluka karena kamu. Waspada kalau jaga begini. Ya, Cang. Gue juga kudu waspada. Udah diem ah. Namanya kita ronda bukan nyari apa-apaan. Cari-cari aja, kali-kali aja ada orang jahat. Oh, biasanya malam-malam. Kenapa, Cang? Cang, bikin aku tunggu lagi. Si gue juga takut, Cang. Ntar dulu, Cang, sabar. Ampun, kita aman malam ini. Ini apa sih? Gua cerita gua apa jadi mancing bencup, cerita. Daripada iseng. Cup, keluar cup. Beneran. Awas injek, Cup. Awas injek. Kotoran kucing. Iya, tenang, bisa takut deh. Apa? Duh, udah jam 3 aja nih. Ntar lagi mau sahur, belum masak lagi ah. Astagfirullahaladzim, apaan sih nih? Ih, jorok banget sih. Ngapain sih lu? Ini ada kotoran nih, mari. Ngantuk banget gua habis ronda, untung aja. Alhamdulillah gak ada apa-apa di kampung malam ini. Iya bang, aneh ya, kampung kita tuh semakin aneh. Banyak aja kejadian yang aneh-aneh. Kayaknya apa kita pindah aja deh kampung ini bang, biar sekalian kita ngilang tuh dari si ganteng brewok Isan itu. Lagi ngomong yang enggak aja, lu masih ngigo ya? Pindah kemana? Lagian kalau pindah kan bikin Nadine jadi curiga. Kalau tahu gimana? Bisa jadi orang tuanya beneran. Jadi Pak Isan itu benar bapak kandung ayahnya Beh.
Sih ngomong sembarangan aja Tetet. Jelasin lu, jelasin. Jujur aja, bukannya Babe amenya selalu ngajarin Nadine untuk jujur. Kalau bohong pan bisa masuk neraka. Jujur aja B-nya. Iya sih. Jelasin dah, gua udah susah kalau anak kita ngomong begitu, mah jelasin dah. Iya gini ceritanya. Emang sih Nya sama Babe tuh emang dasarnya kagak punya anak. Terus Nya sama Babe mutusin buat ngangkat anak dari panti asuhan. Nah anaknya itu ya elu, gitu ceritanya. Nadine anak Babe jadi Babe sama Nya bener-bener kagak tahu siapa yang asli orang tua lu. Sampai tahu-tahu datang si brewok yang Babe sebel banget ngaku-ngaku dia bapaknya lu, padahal mah nggak tahu bener apa kagak kan gitu. Terus apa bener Pak Ihsan itu orang tua kandung Nadine? Gini Din, yang jelas Babe sama Nya anggap lu bener-bener darah dagingnya Babe sendiri. Babe sama Nya kagak punya keturunan dulunya. Iya. Sampai yang ngaku-ngaku bapak lu itu nemuin Babe sama Nya bawa berkas-berkas dari katanya panti asuhan, ciri-cirinya semua mirip sama lu. Tapi Babe sama Nya mah yakin bohong, Din. Lu kagak benci kan sama Nya sama Babe karena Nya sama Babe udah nyembunyiin ini semua, kagak kan ya? Ya, Babe, mana mungkin Nadine membencinya sama Nya Babe yang ngerawat Nadine, melimpahkan kasih sayang buat Nadine. Tapi Nadine cuma ingin tahu apa yang sebenarnya siapa ini Nadine. Jadi Babe ngerti, Nya ngerti. Ini gimana dong? Wah, ternyata malam ini hasilnya lebih banyak. Makasih ya Kalong. Besok aku bakalan bawain kalian makanan yang lebih banyak. Sebagai hadiah buat kalian. Wah, banyak banget nih. Wah, bisa kaya. Oke, sekarang kalian boleh makan ya. Habis itu kalian istirahat biar besok bisa kerja lagi. Banyak banget. Anya, apa makananku sudah siap? Tentu saja sudah dong, Mas. Ya udah sekarang kita makan yuk. Habis itu kita tidur lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Pasti kerjaan ibu nih. Shadaqallahul azim. Ibu tuh gimana sih? Anya udah berapa kali bilang sama ibu jangan pernah ngaji sama sholat di rumah ini. Kenapa sih ibu gak mau dengerin omongan Anya? Anya, tolong lepaskan Anya. Iya. Ingat Anya, hentikan pesugihan ini sebelum mereka tahu. Ibu tuh gak tahu apa-apa ya tentang pesugihan ini. Ingat ya Bu, sekali lagi ibu ngaji sama sholat di rumah ini, ibu tuh bakal Anya jadi tumbal buat Kalong. Ngerti Ibu? Jangan Anya, jangan. Mas Tomo, Mas nggak kenapa-napa kan Mas? Ayo ke kamar Mas. Pak Ihsan. Nadine, kamu ada di sini. Aku minta maaf Nadine,
kalau sekarang kamu ada waktu, aku ingin sekali bicara sama kamu. Boleh, aku juga pengen ngobrol sama Bapak Ihsan. Oke, kalau begitu sekarang kita cari tempat yang enak untuk ngobrol. Ayo. Apa Pak Ihsan masih menyimpan foto ibu saya? Oh iya, tentu. Ini ibu kandung kamu, Nadine. Mudah-mudahan kamu suka gaun yang Papa beli ini, anakku. Semoga suatu hari kamu akan terima kehadiran Papa dan Papa akan belikan baju lebih banyak lagi buat kamu. Mukanya mirip sekali dengan aku. Iya, aku tahu. Makanya Nadine, waktu pertama kali aku lihat kamu, aku langsung tahu kalau kamu anakku karena kamu mirip sekali dengan ibumu. Aku udah yakin kalau Pak Ihsan bapak aku. Nadine, kamu tahu, sekarang aku merasa bahagia sekali karena akhirnya kamu mau mengakui kalau aku adalah ayah kandung kamu. Jadi, kamu panggil aku Papa, oke? Kamu panggil aku Papa seperti Amara panggil aku. Iya, Papa. Aku merasa bersyukur karena akhirnya sekarang kita bisa berkumpul lagi. Karena aku sudah berjanji. Aku sudah berjanji sama mama kamu kalau aku harus terus jagain kamu, Nadine. Jadi apakah kamu mau tinggal bersama Papa? Saya sebagai keamanan di kampung ini sangat bangga dan lega. Semenjak kita siskamling bareng-bareng ronda di kampung kita sekarang aman, kondusif, dan persuasif. Mudah-mudahan ya. Kedepannya kampung kita tetap aman tanpa terkendali sedikit pun. Iya, insya Allah aja deh udah kagak ada apa-apa lagi ya, Tat ya. Masalahnya juga kan gue ikut ronda. Apa sih? Duit aja di lemari hilang. Rok turunin rok. Nah, ilah lu malu-maluin aja banyak orang. Lu bagaimana sih lu? Gua kan semalam ikutin ronda ditanya semuanya nih. Ih, kagak tahu orang hilang. Bagaimana ya? Tuh dia juga hilang ya? Tuh, pada hilang. Gimana? Iya, bisa-bisa aja zaman sekarang itu maling canggih-canggih. Dia punya banyak akal untuk bisa nyolong duit. Bener juga, Cang. Apaan sih lu? Apa sih nih? Misi Pak, Bu, numpang tanya, rumahnya Bu Anya di mana ya? Oh, lu lurus aja, lurus bentok belok kanan. Terima kasih Pak ya. Ya, jalan. Banda baru tuh. Banyak juga barangnya. Sebentar. Tiap hari kampung kita banyak aja orang yang kehilangan duit. Tapi poanya kok tiap hari belanja bareng. Nah, Beli mesin cuci. Oh iya juga ya. bener. Pasti sesuatu terjadi. Semalam aja semua ternak-ternak saya mati diserang kalong. Oh iya. Akhirnya pas bangun juga tuh nemuin tuh kotoran binatang, kayaknya kotoran kalong iya. Kalong tuh. Jangan-jangan kalong-kalong itu sama yang nyerang Pak Wira. Kita harus berpikir dengan kepala dingin. Jangan panasan. Aduh ini kalong. Ya Allah, kalong banyak banget ya. Tumben-tumbenan ada kalong. Ayah baru inget. Ayah baru pertama kali tuh ngeliat kalong di rumahnya Bu Nunik. Iya, pas awal-awal si Anya sama lakinya datang ke kampung ini. Iya, ayah baru inget. Tuh kalong ada di rumahnya si Nunik. Iya. Wah, kalau begitu jangan-jangan si Anya sama suaminya punya pesugihan kalong. Wah, yaudah. Kalau gitu, kita sampai aja langsung ke rumahnya Bu Anya. Yuk, ayo. Sabar, apa Duit ayah mana? Ya duit lu ntar aja ya. Baru-baru aja nih, ntar aja. Duit ayah bagaimana? Ya ntar apa. Ntar aja ayo. Duit ayah. Duit lu hilang mah ntar aja, biarin lu lagi ngomong depan orang begitu tarik-tarik rok, malu dong bulan puasa ini. Ya, tapi kan duitnya bagaimana? Ya, Kan
terbukti uang yang dibeli barang-barang itu adalah uang haram, hasil pesugihan sama Kalong. Buahnya, Pak Tomo, hentikan kalian melakukan pesugihan. Karena semua warga sudah menanggung kerugiannya. Kalian tuh apa-apaan sih? Mendingan sekarang kalian pergi dari rumah saya. Ngusir lagi, pergi. Kami tidak akan pergi dari sini sebelum kalian menghentikan pesugihan itu. Betul. Ayo kita bakar. Ayo bakar, masuk. Apaan sih kalian? Main bakar-bakar aja. Asal kalian tahu ya, suami saya ini pengusaha kaya. Ngapain saya melakukan pesugihan? Kayak apa? Putih begitu mukanya kayak kue mochi. Kita kagak percaya. Nih kita periksa aja langsung. Rumah ini pesugihan, pasti banyak kalongnya. Ayo masuk. Bapak, tenang dulu. Ini pasti tanda-tandanya kalau kalongnya lagi marah nih. Sebentar lagi pasti ketahuan dan mereka akan diusir warga. Ayo masuk. Ayo cek. Oh, pasti ada nih. Ada kalongnya nih. Di sini nih. Coba lihat. Coba cari, jangan sampai ada yang kelewat sedikit pun. Ada sih. Keren kepalanya. Ada. Lagi. Aneh, kemana perginya kalong-kalong itu? Udah kebukti kan? Gak ada kalong di rumah saya. Mendingan sekarang kalian pergi dari rumah saya sebelum kalian saya laporin ke polisi. Sabar, Anya. Tidak boleh seperti itu juga. Mereka cuma penasaran saja. Iya, Bu Anya. Maafkan kami semua ya. Karena telah mengganggu ketenangan Bu Anya. Ya udah kalau begitu kita semua pulang. Pulang ke rumah masing-masing. Iya, yuk. Jangan-jangan kalongnya diumpetin tempat lain. Jadi. Iya. Bisa jadi, lain kali kita geledah lagi yang bener ya. Udah, kalau gitu kita pulang dulu. Ini Encang sama Mancing, mana kok ngilang ya? Sang Saben ini mah nggak ikut. Biasanya dia penakut tuh. Atau jangan-jangan dijadikan tumbal buat makan sama kalong. Lu ngomong jangan sembarangan lu. Orang tua kagak sopan nih lu. Lu coba keplak. Lu main keplak aja terhancur di pelus gua buat lebaran. Kagak sopan. Udah pulang. Pulang semua. Apa lu sama orang tua lu? Minta maaf sama gua. Ayo. Ayo pulang. Ayo pulang.